Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah musholah barakah yang dirahmati Allah dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pengajian rutin kita membaca ayat Al-Quran sekaligus terjemahannya agar kita dapat memahami Al-Quran sedikit demi sedikit. Hari ini kita akan membaca surat Al-Hud, surat Hud dari ayat ke-61 sampai ke-68. Kita baca dulu bahasa Arabnya, setelah itu kita baca Arab dan terjemahannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعدا لثمود صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Wa ila Thamuda, dan kepada kaum Samud, akhahum, kami utus saudara mereka, Salihah, Nabi Saleh. Qala, dia berkata, ya qaumi ubudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, Tuhan ghairuh, selain dia. Huwa dia ansha'akum, telah menciptakanmu, minal ardi, dari bumi, wa sata'amarakum fiha, dan menjadikanmu pemakmurnya. Fastaghfiruhu, karena itu mohonlah ampunan kepadanya. Tsumma tubu, kemudian bertobatlah, ilaih, kepadanya. Inna, sesungguhnya Rabbi, Tuhanku, qaribun, sangat dekat, mujibun, dan memperkenankan doa. Ayat ke-61, terjemahannya lengkapnya. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Maksudnya di sini Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, dalam kurung, maksudnya dari tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Qalu, mereka kaum Samud berkata, ya Salihu, wahai Saleh, qad kunta, sungguh engkau, fina, berada di tengah-tengah kami, marjuan, merupakan orang yang diharapkan, qabla hada, sebelum ini. Atanhana, mengapa engkau melarang kami, anna abuda, menyembah, ma ya'budu, apa yang disembah, abauna, oleh nenek moyang kami, wa innana, sungguh kami, lafi syakin, benar-benar dalam keraguan, mimma tad'una ilaih, terhadap apa yang engkau serukan kepada kami, murid, dan dalam kegelisahan. Ayat ke-62 secara lengkap terjemahannya. Mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Maksudnya di sini terhadap agama yang dibawa, yang diserukan oleh Nabi Saleh. Qalu, dia berkata, Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, terangkanlah, in kuntu, jika aku mempunyai, ala bayinatin, bukti yang nyata, mir Rabbi, dari Tuhanku, wa atani, dan diberinya aku, minhu, darinya, rahmatan, rahmat, faman, maka siapa yang yansuruni, akan menolongku, minallah, dari ajab Allah, in asaituhu, jika aku mendurhakainya. Fama tajidunani, maka kamu tidak akan menambah apapun kepadaku, ghaira tahsiri, kecuali kerugian. Ayat ke-63 terjemahan lengkapnya. Dia berkata, maksudnya di sini Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, hadihi, inilah,
naqatullahi unta betina dari Allah, lakum untukmu ayatan sebagai mukjizat, fadaruha sebab itu biarkanlah dia ta'kul makan fi ardillah di bumi Allah, wala tamassuha dan janganlah kamu mengganggunya bisuin dengan gangguan apapun, fayakhudakum yang akan menyebabkan kamu ditimpa azabun azab qaribun yang segera. Ayat ke-64 terjemahan lengkapnya. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Fa'aqaruha maka mereka menyembelih unta itu. Faqala kemudian dia Saleh berkata, tamatta'u bersukarialah kamu semua fi darikum di rumahmu salasata 3 ayam hari. Dzalika itu wa'adun adalah janji ghairu maqdubin yang tidak dapat didustakan. Ayat 65 terjemahan lengkapnya. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Di sini selama 3 hari ada keterangannya, perbuatan mereka membunuh unta itu adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh alaihissalam. Oleh sebab itu Allah menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Falamma maka ketika jaa amruna keputusan kami datang, najaina maka kami selamatkan Shalihan Nabi Saleh, walladzina dan orang-orang yang amanu beriman ma'ahu bersamanya, birahmatin dengan rahmat minna dari kami, wa min hizyi dan kami selamatkan dari kehinaan yaumi idzin pada hari itu. Inna rabbaka sungguh Tuhanmu huwa dia qawiyyun maha kuat, azizun maha perkasa. Ayat 66 terjemah lengkapnya. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu dia maha kuat, maha perkasa. Wa akhadha kemudian tertimpalah alladzina orang-orang dzalamu zalim sayhatu dengan suara yang mengguntur. Fa asbahu sehingga mereka mati fi diyarihim di rumahnya jasimin bergelimpangan. Ayat 67 terjemahan lengkapnya. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ka'allam yaghnau seolah-olah mereka belum pernah tinggal fiha di tempat itu. Ala inna Samuda ingatlah kaum Samud kafaru mengingkari Rabbahum Tuhan mereka. Ala bu'adan ingatlah binasalah li Samuda kaum Samud. Ayat 68 terjemah lengkapnya.
seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka, ingatlah binasalah kaum Samud. Di sini ada keterangannya, kata-kata seolah-olah mereka belum pernah tinggal. Maksudnya adalah demikian cepatnya mereka dihancurkan oleh guntur itu sehingga mereka hancur lebur oleh guntur itu tanpa bekas, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian pemirsa dimanapun berada, demikian pembacaan ayat Al-Quran kita, surat Hud ayat ke 61 sampai ke 68. Al-Quran yang saya pakai adalah Al-Quran dan terjemah dari Al-Wasim, ya. Dari Al-Wasim. Jika Bapak Ibu ingin mempunyai Al-Quran yang sama, silahkan Bapak Ibu bisa membeli di toko buku maupun di marketplace, di toko online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dimanapun Anda berada, satu hal yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran yang kita baca di pagi ini, tanggal 29 April tahun 2024, bahwa sebelum Allah mengirimkan azab kepada manusia, selalu ada peringatan terlebih dahulu. Cuma kadang-kadang kita manusia tidak bisa membaca peringatan tersebut, tidak paham, mungkin kadang-kadang kita tidak peduli dan masa bodoh dengan peringatan Allah. Termasuk dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, selalu azab menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang durhaka terhadap Allah, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Bapak Ibu sekalian, kisah Nabi Saleh yang kita baca di hari ini, Nabi Saleh kaumnya ingkar terhadap apa yang dibawa dan diserukan oleh Nabi Saleh, maka kaumnya diazab dengan azabnya berupa guntur atau petir, sehingga semua penduduk masyarakat yang ada pada saat itu, kaumnya Nabi Saleh yang tidak beriman kepada Allah, mati semua bergelimpangan oleh petir. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, banyak sekali cerita-cerita tentang azab yang Allah timpakan kepada kaum yang durhaka, berupa berbagai fenomena alam. Ada yang ditimpa banjir, ada yang ditimpa letusan gunung berapi, ada yang ditimpa hawa beracun, ada yang ditimpa petir, berbagai macam, termasuk banjir bandang, ya. Jadi apabila saat ini kita sekarang di zaman yang katanya modern ini, kita ada musibah yang berupa kejadian-kejadian yang fenomena alam, itu juga bagian dari peringatan Allah kepada kita. Tidak mungkin apabila kita beriman kepada Allah, kita selalu ada di jalan Allah, kita selalu mengikuti syariat dan ketentuan Allah, tidak mungkin Allah mengajab kita. Karena dari dulu ceritanya semua orang yang soleh, semua orang yang beriman selalu diselamatkan oleh Allah dari segala bencana yang diturunkan oleh Allah dalam rangka mengazab orang-orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa Bapak Ibu semua, dalam aktivitas kita selalu berdoa
Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah dan jangan lupa sholat dimanapun Anda berada. Apapun kegiatannya, apapun kesibukannya Bapak Ibu sekalian, sholat wajib 5 waktu. Jangan sampai gara-gara pekerjaan Bapak Ibu tidak sholat. Sholat tidak harus di musola Al-Barokah. Sholat bisa di mana saja. Bapak Ibu lagi sibuk kerja, bisa sholat di tempat kerja. Lagi sibuk di jalan, cari uang di jalan, bisa sholat mampir di musola, di masjid, di jalan. Zaman sekarang sudah banyak sekali tempat sholat. Kita ini negara yang mayoritas muslim, di mana-mana ada musola, di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada tempat sholat, di pom bensin juga ada tempat sholat. Jangan alasan untuk tidak sholat Bapak Ibu sekalian. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.